kita akan memasuki renungan malam. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang memelihara dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 23 berbunyi demikian. Ketika raja telah menetapkan rumahnya, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dan kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel. Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepadaku, Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagimu, bagi umatku Israel, dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan
daripada Saul yang telah kau jauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau telah mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya jadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Konteks firman Tuhan ini berkaitan dengan penjabaran janji Allah mengenai apa yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga dan kerajaan Raja Daud. Buah apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari firman Tuhan ini di bawah tema janji Tuhan terhadap kehidupan umat-Nya. Ada dua inti berita di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, ketika Raja Daud telah menyelesaikan dan tinggal di rumah kerajaannya, Allah bertanya, "Masakan engkau tinggal di rumah mewah, sementara aku," dalam arti Allah, "diam di gubuk sederhana." Daud disadarkan untuk memikirkan kepentingan rumah Tuhan ketika itu. Dari ayat yang pertama sampai 17. Dalam hal ini, Daud disadarkan oleh Allah betapa egoisnya dia, hanya memikirkan kepentingan dirinya, diam di rumah yang direncanakan baik dan mewah, sementara rumah Allah ketika itu masih sangat sederhana. Apakah engkau sukacita menikmati rumah yang mewah ini, sementara Tuhan sendiri di tempat yang
kurang layak dan sangat sederhana. Bagian yang kedua akhirnya Raja Daud sadar bahwa keberadaan dirinya setelah panjang lebar ditegur oleh Nabi Nathan, sehingga ia mengakui perbuatan Allah yang luar biasa terhadap diri dan terhadap keluarganya. Dia mengatakan, "Siapakah aku ini, ya Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar." Ayat 18-23. Dalam hal ini Raja Daud mengakui dan menyadari dengan sangat amat baik, mengingat pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam diri, dalam kehidupan keluarganya, dan dalam kerajaannya. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya karena begitu banyak hal-hal yang menarik dan enak di sekitar kita, membuat kita lupa hal-hal yang diperbuat Allah. Sadarlah dan bertobat, sebagaimana Raja Daud dalam nats ini. Pertobatan yang benar dan baik seharusnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan bersiap melakukan serta mentaati apapun yang dikehendaki Allah di hidup ini. Pada akhirnya nantinya Raja Daud merencanakan untuk mendirikan rumah Allah. Hanya Allah mengarahkan agar yang mendirikan rumah baginya dipercayakan kepada Raja Salomo. Itulah bagian pertobatan yang dilakukan oleh Raja Daud, dan dia tetap mendukung pelaksanaan pendirian rumah Allah di masa-masa yang akan datang. Hal ini mengingatkan kita agar senantiasa menyadari segala pekerjaan perbuatan Allah di hidup kita dan tetaplah hidup berserah pada tuntunan dan bimbingan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar senantiasa perlu menyadari perbuatan-perbuatan Allah di hidup kami dan mengingat janji yang baik yang dilakukan Allah untuk kehidupan setiap umatnya. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat istirahat.